Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Susi Susilowati pada mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan kedua. Untuk materi yang Ibu akan sampaikan pada pertemuan ini adalah tentang relasi dan fungsi. Kita masuk dulu ke relasinya ya. Apa yang dimaksud dengan relasi? Relasi adalah hubungan antar elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya. Misalnya di sini diberikan dua buah himpunan, misalnya himpunan X dan himpunan Y, di mana himpunan X-nya adalah anggotanya X1, X2, anggota himpunan Y adalah Y1 dan Y2. Kemudian kita akan merelasikan himpunan yang pertama, misalnya himpunan X direlasikan dengan himpunan Y. Maka anggotanya adalah X1Y1, X1Y2, X2Y1, dan X2Y2. Ya, jadi seperti itu relasinya. Jadi kalau kita mau membuat anggota relasi dari relasi X dengan Y, itu apa saja? Ini kita buat seperti ini. Ya, X1Y1, X1Y2, kemudian X2Y1 dan X2Y2, seperti itu. Bisa ya? Kemudian yang kedua, relasi antara himpunan X dan himpunan Y dan X. Sekarang dibalik. Berarti kalau dibalik bacanya dibalik ya. Jadi misalnya di sini apa anggota relasi dari himpunan Y ke himpunan X? Berarti seperti ini. Anggota yang pertama Y1X1, anggota yang kedua Y1X2, anggota yang ketiga Y2X1, dan anggota yang keempat Y2X2, seperti itu. Bisa ya? Berikutnya adalah relasi antara himpunan X dengan himpunan X. Maka anggotanya adalah X1, X1, X2, X2, X dibalik X2, X1 dan X2, X2. Kemudian relasi himpunan X dengan himpunan Y dengan himpunan Y. Maka anggota himpunannya adalah Y1, 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 Y2, Y2, Y1, dan Y2, Y2 ya. Ini udah paham ya kalau yang ini mah ya. Oke, sekarang Ibu coba ilustrasikan. Maksudnya adalah misalnya himpunan X direlasikan dengan himpunan X. Berarti nanti ada X1, X2, berarti nanti ada X1, X2 direlasikan dengan X1, X2. Ini ya. Berarti nanti ada himpunan X1 dengan X1, X1 dengan X2, X2 dengan X1, dan X2 dengan X2, seperti itu. Begitu pula dengan himpunan dari Y direlasikan dengan himpunan Y, ya, seperti itu. Selanjutnya ini grafik dari relasi himpunan ya. Jadi bagaimana jika sebuah relasi digambarkan dengan bentuk grafik ya, maka bentuk grafiknya adalah seperti ini ya. Jadi di sini ada himpunan X di mana anggotanya X1 dan X2. Kemudian ada himpunan Y, anggotanya Y1 dan Y2. Misalnya di sini relasi antar elemen-elemen dalam himpunan X dan himpunan Y, maka relasinya adalah bagian dari himpunan X ke Y ya. Berarti X1 ke Y1 nih ya. X1 berelasi dengan Y1, X1 berelasi dengan Y2,
X2 berelasi dengan Y1 dan X2 berelasi dengan Y2. Nah, relasi yang sudah dicontohkan tadi ya, yaitu kita membuat relasi antar dua himpunan X dan himpunan Y, maka relasi yang demikian itu disebut dengan relasi binary. Biner itu artinya dua. Artinya relasi binary itu adalah relasi yang terdiri dari pasangan dua himpunan. Jadi kalau nanti direlasikannya dengan 3 himpunan namanya bukan relasi binary ya. Tapi yang dicontohkan ini merelasikan antara himpunan X dan himpunan Y, maka relasi tersebut bisa disebut sebagai relasi binary. Ya, atau relasi binary himpunan bagiannya terdiri dari himpunan X yang direlasikan dengan himpunan Y. Berikutnya, penulisan relasi juga bisa dipaparkan atau dituliskan dengan bentuk koordinat ya. Misalnya di sini himpunan relasinya terdiri dari anggotanya adalah Microsoft dengan Win, IBM dengan OS, dan Mac dengan Mac OS ya. Nah, berarti di sini kita bisa mengatakan terdapat dua buah himpunan ya. Himpunan yang pertama yang anggotanya terdiri dari Microsoft maksudnya ya. Kemudian IBM dan Mac. Ya, ini mungkin perusahaan-perusahaan yang akan mengeluarkan aplikasi-aplikasi ini. Ya, ini adalah aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada Windows, ada OS 2 dan ada Mac OS. Nah, ini kita buatkan relasinya seperti ini. Misalnya Microsoft itu mengeluarkan sistem operasi Win ya, berarti di sini nanti akan ada titik koordinat di sini. Ya, jadi Microsoft dengan Win, kemudian IBM dengan OS berarti ada titik di sini, kemudian ada Mac dengan Mac OS berarti ada titik di sini seperti itu. Nah, ini kalau relasi disajikan dalam bentuk koordinat. Jadi bisa direlasikan dalam bentuk ini namanya daftar ya, daftar anggota dituliskan satu persatu. Kemudian ini relasi yang digambarkan dalam bentuk grafik dan yang ini relasi digambarkan dalam bentuk koordinat. Selain itu, relasi juga bisa dipaparkan atau dituliskan dalam bentuk matriks ya. Matriks itu adalah penyajian bentuk anggota dalam bentuk baris dan kolom ya. Misalnya contohnya yang ini sama ya. Relasi yang terdiri dari perusahaan IT dengan aplikasi yang dibuat ya. Ya, misalnya di sini sebagai barisnya adalah aplikasi-aplikasi yang dibuat, kemudian sebagai kolomnya adalah perusahaan-perusahaan IT. Nah, jika ada hubungan maka diberikan nilai 1, jika tidak ada hubungan diberikan nilai 2. Ya, tadi Microsoft mengeluarkan sistem operasi Win, maka di sini diberikan nilai 1 pada baris ketiga kolom ke-1. Kemudian IBM mengeluarkan sistem operasi OS 2, maka pada baris kedua kolom kedua nilainya diberi 1. Kemudian perusahaan Mac mengeluarkan sistem operasi Mac OS, maka pada baris 1 kolom ketiga nilainya diberi 1. Sedangkan yang tidak ada relasinya diberikan nilai 0. Nah, ini bentuk penyajian relasi dalam bentuk matriks. Kemudian relasi juga bisa dipaparkan atau disajikan dalam bentuk pemetaan. Nah, pemetaan seperti ini. Microsoft dipetakan ke Windows, IBM dipetakan dengan OS 2, Mac dipetakan dengan Mac OS 2. Seperti itu. Kemudian relasi juga bisa dipaparkan dalam bentuk graf. Grafnya misalnya adalah graf berarah, di mana dalam pemaparan graf berarah ini memiliki aturan-aturan ya. Yang pertama, setiap anggota himpunan X digambarkan dengan lingkaran. Jadi anggota-anggota himpunannya dianggap sebagai simpul ya. Kemudian aturan yang kedua, garis berarah antar lingkaran menggambarkan adanya relasi antar anggota himpunan. Jadi aturannya yang pertama kita membuat simpul, di mana simpul itu merupakan anggota dari suatu himpunan
dan kita menggambarkan garis berarah kita gambarkan antar simpul ya, jika kedua buah simpul itu memiliki relasi. Contohnya di sini A1 sebagai prasyarat untuk semua. Artinya A1 ini dihubungkan oleh atau ke semua simpul yang ada di sini. A1 ke A2, A1 ke A3, A1 ke A4, A1 ke A5, dan A1 ke A6 ya. Kemudian A3 prasyarat untuk A5 dan A6. Berarti nanti ada relasi dari A3 ke A6. Dari A3 ke A5. Kemudian A6 bukan prasyarat untuk semuanya, karena A6 ini kalau digambarkan dalam tidak punya anak lagi ya, tidak punya simpul lagi di bawahnya, maka dia bukan prasyarat untuk semua simpul-simpul yang ada di atasnya. Berikutnya kita masuk ke operasi dalam relasi biner ya. Jadi kita membicarakan relasinya adalah relasi dalam bentuk relasi biner ya, yang terdiri dari dua himpunan yang saling direlasikan. Nah, operasi yang pertama ada yang disebut dengan operasi inverse relasi atau R-1 ya. Yang dimaksud dengan inverse relasi adalah didefinisikan dengan menukar susunan anggota di semua pasangan yang ada di dalam relasi. Jadi jika R direlasikan dengan himpunan X ke himpunan Y, maka relasi inversnya adalah kebalikannya, yaitu Y direlasikan dengan X. Kemudian ada operasi komposisi relasi ya. Komposisi relasi itu adalah operasi mengkombinasikan dua buah relasi biner yang cocok dan menghasilkan sebuah relasi biner yang baru. Misalnya di sini P adalah relasi dari P adalah himpunan relasi dari X yang direlasikan dengan Y, dan Q adalah relasi dari himpunan Y yang direlasikan dengan Z, di mana Y di P harus sama dengan di Q, dan relasi P ke Q atau bisa disebut dengan P bundaran Q didefinisikan sebagai relasi R yang menghubungkan antara himpunan X yang direlasikan dengan Z. Oke, ini contohnya komposisi relasi dengan himpunan ya. Misalnya di sini himpunan X direlasikan dengan himpunan Y, maka hasil relasinya adalah P. Kemudian P ini nanti direlasikan dengan Z ya, maka himpunan relasinya adalah Q. Sehingga secara substitusi X nanti akan direlasikan dengan Z, sehingga kita bisa menulisnya hasil relasinya adalah Q bundaran P ya, ini terbalik ya, Q bundaran P. Itu seperti itu ya. Berikutnya kita masuk ke sifat-sifat relasi biner. Yang pertama, sifat yang disebut dengan refleksif ya. Dimana yang dimaksud dengan refleksif adalah relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika anggota himpunan A, A ya, itu merupakan bagian dari himpunan relasi R. Untuk setiap A itu merupakan bagian dari himpunan A ya. Contohnya misalnya himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka contoh yang pertama itu disebut refleksif ya. Di sini 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3 ini disebut dengan refleksif ya. Artinya
nanti semua anggota himpunan dari A ini ada semua ya, merupakan bagian dari himpunan A tersebut. Kemudian yang kedua ini disebut dengan tidak refleksif ya. 11, 12, 21, 22. Nah, ini kan kurang ya anggotanya kurang, maka ini disebut sebagai tidak refleksif ya, harusnya ada 33 ya, seperti itu. Kemudian relasi biner simetrik ya, ini ada yang disebut dengan beda setangkup ya, dimana beda setangkup itu adalah relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika untuk semua himpunan A, B anggotanya merupakan anggota dari himpunan A. Jika AB anggota himpunan R, maka BA juga anggota himpunan R. Contohnya adalah himpunan A terdiri dari anggota 1, 2, 3 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka 11, 12, 23, 21, 32 ini disebut sebagai beda setangkup ya. Ada 12, ada 21, ada 23, ada 32. Ini berarti setangkup ya. Kemudian yang contoh yang kedua ini disebut tidak setangkup ya. Misalnya di sini 12 ada 21, 23 tapi nggak ada 32. Nah, maka ada bagian yang artinya tidak lengkap ya, tidak semua ya. Berarti ini disebut dengan tak setangkup. Kemudian yang berikutnya ada sifat menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut dengan transitif jika AB anggota himpunan dari R dan BC anggota himpunan R. Maka AC anggota himpunan R. Untuk ABC semuanya juga anggota himpunan R. Contoh A terdiri dari 4 anggota 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan sebagai himpunan R, di mana himpunan yang pertama nih contoh yang transitif ya, himpunannya adalah 21, 31, 32, 41, 42, 43 ya. Ini bentuk pasangannya bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, misalnya AB-nya ya, himpunan pasangan dari AB, maka misalnya diambil 32. BC anggota himpunannya misalnya diambil 21, maka AC-nya adalah 31. Misalnya lagi AB-nya adalah 42, BC-nya 21, maka himpunan AC-nya adalah 41, seperti itu. Kemudian contoh relasi biner simetrik dan mengkombinasi relasi B. Ya, contoh yang ke B ya, ini berarti contoh yang tidak transitif. Ini contoh yang transitif, ini contoh yang tidak transitif. Yaitu misalnya anggota himpunan R adalah 11, 21, 24, 42 ya, dan seterusnya. Ini tidak transitif. Untuk mengkombinasikan relasi jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 irisan R2, R1 gabung R2, R1 selisih R2, R1 setangkup R2 juga disebut sebagai relasi. Contohnya misalnya anggota himpunan A adalah ABC, anggota himpunan B adalah ABCD, maka relasi R1-nya adalah misalnya relasi R1-nya adalah AA, BB, CC ya. Relasi R2-nya adalah AA, AB, AC, AD. Ini adalah relasi dari A ke B ya. Relasi-relasi tersebut bisa berupa yang pertama misalnya R1 di irisan R2. Ini R1 nih. Ini R2 irisannya adalah AA. Jadi kalau irisan diambil yang samanya.
yang samanya adalah yang anggotanya terdiri dari A, A. Kemudian R1 gabung R2, berarti semuanya ditulis ya, semua anggota di R1 dan semua anggota di R2 dihilangkan yang sama, dituliskan satu saja yang anggotanya sama. Maka hasilnya adalah AA, BB, CC, AB, AC, AD. Misalnya lagi contoh kombinasi relasi dengan matriks, di sini R1 selisih R2. Kalau R1 selisih dengan R2 berarti hasilnya adalah BBCC. Untuk relasi 1 beda setangkup dengan relasi 2, hasilnya BBCC, AB, AC, AD ya. Ini udah dijelaskan pekan lalu ya. Nah, yang dimaksud dengan mengkombinasikan relasi, maka misalnya contohnya kombinasi relasinya dengan bentuk matriks ya. Di sini dengan bentuk matriks, yaitu jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks ya, matriks R1 dan matriks R2, maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut adalah matriks R1 gabung R2, itu simetrik atau sama dengan matriks R1 atau matriks R2. Dan matriks R1 irisan dari R2 adalah sama dengan matriks R1 dan matriks R2. Oke, di sini contohnya matriks dari R1 adalah terdiri dari 3 baris 2 kolom dengan nilai-nilai seperti yang terlihat di sini. Kemudian R2 terdiri dari baris dan kolom 3 kali 3 ya, dengan nilai-nilai seperti yang terdapat di sini. Nah, sekarang maka matriks yang menyatakan R1 gabung R2 dan R1 irisan R2 adalah sini yang pertama matriks R1 atau R2. Hasilnya adalah ini nih, 1 atau 0, maka hasilnya 1. Ini sekarang kita cek dulu baris pertama. Baris pertama, kolom pertama 1, R2 nya baris pertama, kolom pertama 0, berarti 1 atau 0 hasilnya 1. Baris pertama kolom kedua R1 0, baris pertama kolom kedua R2 itu 1, berarti 0 atau 1 hasilnya 1. Baris pertama kolom ketiga R1 0, baris pertama kolom ketiga R2 itu 0. 0 atau 0 hasilnya 0. Ya, jadi kalau atau itu jika salah satu anggota himpunannya bernilai 1, maka hasilnya 1. Ya. Jadi misalnya di sini tadi kan 1 0 udah 0 1, misalnya contohnya 0 1 nih. Baris kedua kolom kedua R1 0, baris kedua kolom kedua R2 1, 0 atau 1 itu hasilnya tetap 1 ya. Jadi di sini hasilnya banyakkan 1, 0-nya kecuali yang ini. Baris 1 kolom 3 0 atau 0, yang ini baris ketiga kolom ketiga 0 atau 0 juga ya, hasilnya 0. Kemudian matriks R1 dan matriks R2. Nah, ini banyakkan 0-nya nih. Karena kalau dan itu akan bernilai 1 jika kedua elemen dari R1 maupun R2 bernilai 1. Ya, ini contohnya nih yang 1 itu pada baris ketiga baris kedua kolom ketiga ya, baris ketiga kolom kedua. Baris kedua kolom ketiga, berarti ini ya, R1 baris ketiga kolom kedua 1, baris kedua kolom ketiga di R2 juga 1. 1 dan 1 baru 1. Terus yang ini juga ya sama ya, 1 dan 1, baris ketiga kolom ke 1 1, baris ketiga kolom ke 1 R2 juga 1, maka hasilnya 1. Yang lainnya 0. Nah, ini diingat lagi di mata kuliah logika algoritmanya di operasi boolean AND dan OR ya. Jadi kalau atau itu disebut dengan operasi OR, AND atau dan ya, ini operasi boolean daripada AND, di mana operasi OR atau di sini ya akan bernilai benar jika salah satu inputnya ada yang benar, dan operasi AND jika salah satu
jika kedua inputannya bernilai benar baru benar, atau kebalikannya adalah jika salah satu anggotanya ada yang salah ya, maka hasilnya salah, kecuali kedua inputannya benar baru benar. Berikutnya kita masuk ke relasi NR ya, atau N-ary relation. Contohnya misalnya di sini ada tabel ke-1 adalah tabel pemain, di mana anggota himpunan dari pemain ini ada nomor ID, nama, posisi, umur ya. Terdiri dari record ini nih. Ada Johnson, ada Glover, Betty, Cage, Homer, Score, Johnson, ini nama-nama ya. Ini nomor ID-nya, ini posisinya, ini umurnya. Penyajian dalam bentuk pasangan himpunan. Tabel 1 bisa dinyatakan sebagai himpunan pasangan, yaitu kita menuliskannya satu baris ya. Jadi anggota himpunan yang pertama adalah 2201 22012, Johnson, C, 22. Itu anggota himpunan yang pertama. Anggota himpunan yang kedua 93831, Glover, OF, 24. Lanjut. Jadi nanti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 anggota relasi dari tabel 1. Jadi nanti materi tentang tabel ini ya, materi tentang relasi NR atau N-ary relation itu nanti akan ada dalam pembahasan basis data ya, dimana yang dimaksud dengan basis data atau database merupakan kumpulan catatan yang dapat dilakukan manipulasi oleh komputer. Kemudian nanti akan diolah di dalam sistem manajemen basis data atau database management system, dimana database management system ini merupakan program yang akan membantu pemakai untuk mengakses informasi yang ada di dalam basis data. Nah, model basis data relation itu ditemukan oleh E.F. Codd pada tahun 1970, didasarkan pada konsep NR relation ini ya. Nanti untuk materi basis data secara detail akan disampaikan pada mata kuliah sistem basis data ya. Di sini kita memberikan operasi-operasi dasar yang operasi-operasi di dalam sistem basis data itu berangkat dari matematika diskrit. Oke, ini adalah istilah-istilah dalam basis data relasional dan operasi relasinya. Yang pertama, kolom-kolom dari relasi NR disebut atribut atau bahasa Inggrisnya atribut ya. Di kolom-kolom dari relasi ini disebut dengan atribut ya. Di sini kita punya atribut nomor ID, punya atribut nama, punya atribut posisi, punya atribut umur ya. Jadi tabel pemain terdiri dari 4 atribut, yaitu nomor ID, nama, posisi, dan umur. Kemudian daerah asal atribut adalah himpunan, di mana semua istilah-istilah dalam basis data. Ini gimana nulisnya ini? Jadi daerah asal atribut adalah himpunan di mana semua atributnya itu berada dalam anggota himpunan atribut tersebut ya. Itu seperti itu. Berikutnya istilah-istilah dalam basis data relasional. Yang pertama ada yang disebut dengan atribut tunggal atau kombinasi atribut. Bagi semua relasi merupakan kunci atau key jika nilai-nilai atribut secara unik mendefinisikan sebuah n-tuple. Jadi atribut ini disebut dengan atribut kunci atau key. Nanti ada kunci primary key, ada kunci secondary key, ada kunci alternatif key dan sebagainya ya. Jadi kalau kita memilih kunci itu kita pilih dari suatu atribut yang nilainya
tidak ada yang sama dari atribut-atribut yang ada di anggota himpunan pemain. Misalnya contohnya kita lihat di sini atribut mana dari himpunan tabel pemain ini yang anggotanya unik, yaitu nomor ID ya. Nomor ID itu untuk semua nama tidak ada yang sama. Kalau nama kan ada yang sama tuh, Johnson ada 2 nama Johnson ya, jadi nama tidak unik. Posisi juga nih, C ada 2, berarti posisi juga tidak unik, begitu pula umur. Maka nomor ID bisa dijadikan sebagai key atau kunci dari tabel pemain. Itu jadi nomor ID itu sebagai atribut tunggal atau key, kunci. Kemudian sistem manajemen basis data akan menjawab perintah-perintah queries ya. Nah, perintah-perintah atau operasi-operasi pada relasi dalam model basis data relasional itu yang pertama operasi seleksi. Operasi ini akan memilih sebanyak n tuple tertentu dari suatu relasi. Pilihan dibuat dengan persyaratan pada atribut. Contohnya, misalnya relasi pemain dari tabel 1, di mana pemain jadi kita mencoba mencari pemain dari tabel 1 tadi, tabel pemain di mana posisinya C. Maka akan dihasilkan relasi dari ini, dari tuple-tuple itu record ya, record yang memiliki posisi C. Di sini ada berapa C? Posisi C itu ada 2 ya, ada Johnson sama Cage. Berarti nanti hasil operasi seleksi dari pemain diseleksi dari posisinya, di mana posisinya yang berisi informasi C. Maka ada 2 tuple atau ada 2 anggota, yaitu Johnson dan Cage. Ini dituliskan semuanya secara lengkap ya, ID-nya, namanya, posisinya, dan umurnya. Kemudian operasi menampilkan pasangan terurut mahasiswa yang mengambil mata kuliah SIM misalnya. Ini pada tabel yang berbeda ya. Maka kita bisa memberikan operasi theta MK. MK itu mata kuliah, di mana mata kuliahnya adalah SIM dari tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswanya misalnya seperti ini. Terdiri dari 3 atribut NIM, nama, dan MK. Tadi mau diambil informasi mahasiswa yang mengambil mata kuliah SIM, berarti ada 2 ya, nih ada Adi sama Irma ya. Berarti hasilnya adalah Adi sama Irma. Nih, jadi ada operator seleksi, ini namanya theta. Kemudian yang kedua proyek ya. Operator proyek memilih kolom ya. Kalau tadi kan operasi seleksi dia memilih baris ya, nanti akan dihasilkan tuple baris. Nah, sekarang proyek ini operator proyek yang memilih tuple kolom ya. Sebagai tambahan, pengulangan akan dihilangkan. Contohnya misalnya pemain ini mau menampilkan kolom dari tabel pemain, itu kolom nama sama posisi saja ya, maka kita tampilkan ini dari tabel yang ini ya, tabel pemain. Ini menampilkan kolom apa tadi? Menampilkan kolom nama sama posisi ya, nama sama posisi saja, kolom ID sama umur dihilangkan. Jadi ada Johnson C, Glover off, Betty P, Cage C, Homer 1B, Skor P, Johnson OF, Singleton 2B. Berarti ada berapa anggota nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota, satu anggotanya terdiri dari 2, yaitu menunjukkan nama dan posisi. Kemudian dalam notasi proyek ada juga yang disebut dengan operator P nih ya, P. Ini akan dicontohkan pada tabel mahasiswa. Contoh operasinya misalnya operasi proyek memilih kolom pada nama di tabel mahasiswa. Maka operasinya adalah memilih P nama dari tabel mahasiswa. Maka hasilnya adalah satu kolom, yaitu kolom nama saja. Nanti dihasilkan hasilnya, outputnya adalah
Adi, kemudian Irma dan Rani. Jadi ada 3 anggota ya yang nanti akan menjadi output dari operasi ini. Kemudian yang ketiga, operasi gabungan. Apa yang dimaksud dengan operasi gabungan adalah operasi seleksi dan proyek. Jadi seleksi itu tadi baris, proyek itu kolom, memanipulasi relasi tunggal. Gabungan memanipulasi 2 relasi. Jadi bisa pada relasi tunggal ataupun pada 2 relasi. Operasi gabungan R1 dan R2 mengawali dengan menguji semua pasangan dari tupel 1 dari R1 dan 1 dari R2 jika persyaratan gabungan dipenuhi. Tupel-tupel akan dikombinasikan untuk membentuk tupel baru. Persyaratan gabungan menjelaskan hubungan antara atribut di R1 dan atribut di R2. Ini contoh gabungan misalnya seperti ini. Operasi pada gabungan tabel 1 dan tabel 2 dengan persyaratan nomor ID sama dengan PID ya. Misalnya tabelnya ini. Tabelnya 1 tadi tabel pemain ya. Nah, tabel kedua misalnya penempatan nih. Jadi di dalam tabel penempatan ini ada atribut PID. Nah, di sini kita mau gabungkan 2 tabel ini, tabel pemain dengan tabel penempatan ya. Dimana yang ditampilkan adalah yang nomor ID-nya sama dengan PID-nya. Berarti siapa aja nih? Jadi hanya menampilkan nomor-nomor ID di sini yang sama dengan nomor ID di sini. Jadi nanti di sini untuk nomor ID ini ya nanti akan ditempatkan sebagai tim biru ya. Jadi pastinya akan ada 4 anggota di dalam himpunan pemain ini yang akan menjadi output ya. Kenapa? Karena PID-nya cuma ada 4 ya. Maka akan ada 4 nih, akan ada 4 yang menjadi output dari hasil relasi pemain dari tabel pemain yang nomor ID-nya sama dengan PID di tabel penempatan, yaitu Betty, Homer, Score, dan Singleton ya. Kemudian notasi gabungan atau join, ini simbolnya adalah theta ya. Theta. Operasi join menggabungkan 2 buah tabel menjadi 1 bila kedua tabel mempunyai atribut yang sama. Contohnya misalnya relasi mahasiswa 1 dan relasi mahasiswa 2. Bila digabungkan maka operasinya adalah theta nim mahasiswa. Misalnya yang digabungkan adalah atribut nim dan mahasiswa dari tabel mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Maka hasilnya misalnya seperti ini. Tabel mahasiswa 1 ini, tabel mahasiswa kedua ini digabungkan dengan nim dan nama saja ya. Nah, maka nim sama namanya digabungkan menjadi 1. Jadi disebutkan semua yang namanya sama itu tetap disebutkan 2 kali ya. Misalnya di sini Hananto dia ngambilnya 2. Ini kenapa dia disebutkan 2? Karena dia mengambil 2 mata kuliah yang berbeda. Jadi karena Hananto dia ngambil SIM sama DBMS. Kemudian ada Hedi di sini ada juga Hedi mengambil PTIK. Kemudian jadi kita cek satu-satu. Hananto ada di tabel yang kedua ada, berarti dimasukin sebagai output. Guntur di tabel kedua nggak ada, maka dia nggak jadi output. Hedi di sini ada 1 ya, berarti sebagai output Hedi. Harman di sini ada 2 mengambil statistik dan OR, maka sebagai output. Karim di sini nggak ada. Sebaliknya Yeni juga tidak ada di sini, maka tidak ditampilkan sebagai output. Jadi yang ditampilkan sebagai output adalah yang ada anggotanya baik di tabel pertama maupun tabel kedua ya, dengan menyeleksi nim dan mahasiswa. Kemudian di sini ada tabel relasi 1. Misalnya di sini ini soal kalau nggak salah ya. Nah, nanti ini akan Ibu bahas dalam forum diskusi ya. Silakan nanti dipelajari. Ini untuk tabel relasi 1, tabel relasi 2. Kemudian di sini untuk menjawab soal-soal dari tabel relasi 1 dan relasi 2 ya. Nanti setelah 1 jam pertama dari setelah menyimak video ini,
Nah, nanti siapa yang bisa silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Terakhir kita masuk ke dalam fungsi ya. Apa itu fungsi? Fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Definisi fungsi adalah misal himpunan A dan himpunan B, relasi biner fungsi dari A ke B merupakan suatu fungsi jika untuk setiap himpunan elemen A di dalam A disebut daerah asal atau domain terdapat satu elemen tunggal B di dalam B disebut daerah hasil atau rank atau kodomain. Sedemikian sehingga A, B anggota fungsi atau anggota F ya. Kita tulis fungsi A itu sama dengan B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskannya F terdiri dari A direlasikan ke B ya. Artinya fungsi, bukan direlasikan ini bukan relasi ya, ini tentang fungsi berarti dipetakan ya. Artinya F memetakan A ke B. Pemetaan itu nanti kita jadi gambarnya pakai yang seperti ini nih, bikin pemetaan. Sebentar ya. Ini pemetaan, tadi ada juga di relasi. Ini juga contoh pemetaan ya. Nah, ini nih pemaparan pemetaan ya. Ini disebut dengan fungsi karena masing-masing anggotanya dipetakan satu ke himpunan relasinya ya. Dipetakan tepat satu kali, itu yang disebut dengan fungsi. Nah, kalau yang ini, nah ini bukan fungsi. Nah, ini contoh bukan fungsi. Kenapa? Karena sini misalnya anggota himpunan P-nya itu dipetakan ke dua anggota. Ya, ini namanya bukan fungsi. Jadi kalau fungsi, ini kalau yang bentuknya seperti ini ya, ini namanya fungsi. Contoh ini nih. Contoh ini namanya fungsi. Jelas ya fungsi ya. Nah, berikutnya contoh fungsi. Contohnya diketahui dua buah himpunan A dan B. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3. Himpunan B UVW ya. Jadi fungsi jadi yang disebut dengan fungsi jika ini 1 ke U misalnya, 2 ke V, 3 ke W, berarti ini namanya fungsi. Gak boleh 1 ke U kemudian 1 ke V, nah itu bukan fungsi. Jadi kalau fungsi itu memetakan satu himpunan ke satu himpunan A ke satu himpunan B gitu ya. Karena setiap anggota memiliki satu kawan di B. Tapi kalau misalnya jadi kalau himpunan A dia satu-satu, tapi kalau nanti misalnya 1 dengan U kemudian 2 dengan U itu boleh. Jadi anggota B-nya boleh dipilih 2 kali oleh anggota yang berlainan di himpunan A, itu boleh ya. Tapi kalau himpunan A itu harus memilih satu anggota di himpunan B. Sebaliknya anggota himpunan B boleh dipilih oleh lebih dari satu anggota himpunan A yang berbeda. Nah, itu masih disebut sebagai fungsi. Oke, kita lihat macam-macam fungsi. Fungsi 1 ke 1 atau one to one. Jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Dengan kata lain, jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka fungsi dari A tidak sama dengan fungsi B bila mana A tidak sama dengan B. Contohnya fungsi himpunan F memiliki anggota ini ya 1W, 2U, 3V dari himpunan A dan V ya. Ini namanya himpunan 1 ke 1 ya. Kemudian ada fungsi onto ya. Fungsi onto yaitu fungsi pada atau yang disebut dengan onto. Jika setiap himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan A, yang tadi Ibu bilang ya, kalau misalnya anggota himpunan B yang sama dipilih oleh
himpunan A boleh, tapi dari himpunan A yang berbeda, maka itu disebut dengan ontunya. Ontunya misalnya begini ya, misalnya tadi 1, 2, 3 ini U, V, W, X. Nah ontu ini seperti ini misalnya, ini dia gini, nah ini boleh ontu namanya. Jadi satu anggota di himpunan B dipilih oleh anggota A yang berbeda, namanya ini fungsi onto. Oke, ini juga nanti akan Ibu jadikan bahan diskusi ya, silakan dipelajari. Nanti ketika Ibu minta untuk menjawab soal nomor sekian, merespon dengan cepat ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini jika ada materi yang kurang difahami, nanti bisa dilanjut dengan dilanjut didiskusikan di WA group kita ya, di WA group kelas ya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.